Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan CGP akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta dan mengambil kasus nomor 3. Adapun yang berperan sebagai coach yaitu saya sendiri, Bu Nana, sedangkan Bu Ella sebagai coachee dan Bu Vika sebagai pengamat. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ibu kok nampak kurang bersemangat ya? Ada apa ya? Makanya saya nyari Ibu. Ada yang mengganjal di hati saya. Jadi, maksud Ibu ketemu saya? Saya mau curhat tentang masalah saya dan semoga Ibu bisa memberikan solusi. Oh gitu. Ini masalah apa sih? Masalah pribadi? Gini Bu, tadi saya ditegur oleh Pak Kepala Sekolah gara-gara laporan pengawas yang sudah mensupervisi saya kemarin di jam terakhir. Emangnya ada apa dengan Bapak pengawas? Begini Bu, pada saat mengajar kemarin saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya memanfaatkan sumber-sumber lain. Beliau menegur saya, tapi menurut saya selama itu sesuai dengan kurikulum, ya tidak ada masalah. Rupanya itu yang membuat beliau tersinggung dan melapor ke kepala sekolah. Akhirnya saya ditegur tadi pagi. Lalu bagaimana perasaan Ibu? Kesel dong Bu, apa yang salah dengan saya? Jadi, menurut Ibu, Ibu yang benar dan pengawas yang salah? Ya, seharusnya beliau bisa memahami bahwa buku paket bukan satu-satunya sumber belajar. Yang saya kurang terima lagi adalah Bapak Kepala Sekolah juga menegur saya karena itu. Padahal beliau juga sudah paham bahwa kita boleh menggunakan beberapa sumber sebagai alternatif. Terlebih di sekolah kita ketersediaan buku paket sangat terbatas. Makanya saya mencari sumber lain dan saya sesuaikan dengan silabus. Kalau boleh tahu Bu, sebenarnya apa alasan Ibu menggunakan sumber lain selain karena kekurangan buku paket? Kegiatan pada sumber lain seperti pada worksheet di internet atau menggunakan video YouTube itu kan membuat anak-anak lebih senang dan bersemangat dalam belajar. Ibu sudah menjelaskan tentang ini kepada Bapak pengawas. Kemarin sih belum sempat, keburu bapaknya pergi. Lalu bagaimana dengan Bapak kepala sekolah? Saya juga belum sempat menjelaskan ini karena beliau juga menyalahkan sikap saya kepada pengawas. Apakah menurut Ibu sebagai bawahan pantas untuk kesal yang berlebihan terhadap atasan? Ya sebenarnya tidak begitu. Bagaimanapun seharusnya saya menjaga sikap agar tetap baik. Lalu apa yang Ibu harapkan? Saya ingin diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi kembali dengan Bapak pengawas. Kira-kira nanti Ibu bisa enggak menjelaskan duduk persoalannya? Ya, kalau diberikan kesempatan, saya juga ingin minta maaf apabila sikap saya telah menyinggung perasaan beliau. Lalu, apa langkah-langkah yang ingin Ibu tempuh sekarang? Saya ingin menemui Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Meminta maaf karena saya telah membuatnya tidak nyaman dengan Bapak pengawas. Lalu, Meminta tolong agar Kepala Sekolah mengkomunikasikan ini dengan Bapak pengawas. Atau jika perlu saya dipertemukan kembali dengan beliau. kapan kira-kira Ibu mau menemui Bapak kepala sekolah? Ya, secepatnya Bu, agar masalah ini tidak berlarut-larut. Kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, si Ibu menemani saya menghadap. Tolong ya Bu. Baiklah Bu. Nanti setelah jam terakhir kita menghadap beliau. Baiklah, terima kasih Bu atas bantuannya. Sama-sama.
Langsung saya Bu Ella, Bu Nana ya. Ya. Dari dialog tersebut memang kasus ini berbeda dengan kasus yang dua kasus yang lainnya gitu ya, karena ini kita harus mengcoaching rekan sejawat yang punya masalah dan kemungkinan masalah itu juga kita hadapi. Nah, saya melihat di sana memang urutan Tirta sesuai urutan yang coaching yang kita pakai, model Tirta ini sudah berjalan semuanya. Dari yang pertama Bu Ella sebagai coaching menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh coachingnya, yang di sini adalah rekan sejawatnya. Kemudian juga menggunakan obrolan yang nyantai lah gitu ya, yang mengalir dengan teman untuk mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah dan mengidentifikasi potensi coach ini. Jadi dari sana kan potensi coach sebenarnya coach ini juga orangnya yang legowo gitu ya, walaupun gedek kesel gitu, tapi dia mau untuk untuk kembali mendiskusikan hal itu, meskipun dalam hati sebenarnya tidak merasa bersalah. Jadi kadang-kadang orang susah loh nyari potensi orang yang seperti itu gitu. Jadi itu juga potensi saya rasa, dan di sana bisa dimunculkan potensi seperti itu. Kemudian juga karena mau mengkomunikasikan kembali, saya rasa itu juga potensi dari coach sudah muncul, dari identifikasi masalah itu akhirnya muncul, sehingga rencana aksinya bisa tersusun dengan potensi-potensi yang ada pada coachingnya tadi, mau menemui bapak kepala sekolah dan sebagainya. Dan di sana yang terakhir juga dari tanya dan tanggung jawabnya muncul komitmen bahwa dia akan menemui bapak kepala sekolah untuk membicarakan itu, dan nanti ke pengawas kan gitu lanjutannya. Dan ibu coachnya yang diminta untuk menemani gitu. Jadi saya rasa entah hasil akhirnya kan di luar ini, tapi teknik coachingnya kan sudah berjalan dengan model Tirta ini dengan sangat bagus, potensinya muncul dan langkah-langkah yang akan dilakukan juga muncul. Saya rasa itu good job, aktor yang bagus. Ya, saya rasa itu dari saya. Jadi artis hari ini ya. Terima kasih. Demikianlah praktik coaching kami kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.